mengenai proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Teori Waisya. Teori yang dikemukakan oleh N.J. Krom ini menyebutkan bahwa golongan Waisya atau pedaganglah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Pada mulanya, para pedagang India berlayar untuk berdagang. Pada masa itu, jalur perdagangan hanya ditempuh melalui jalur laut, dan mereka menggunakan kapal layar untuk menuju destinasi perdagangan. Hal ini menyebabkan mereka bergantung pada musim angin dan kondisi alam. Para pedagang India pun singgah beberapa bulan di Indonesia. Interaksi yang cukup lama antara pedagang India dan penduduk pribumi secara tidak langsung turut mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat kita yang masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Para pedagang tersebut memperkenalkan agama Hindu maupun Buddha ke masyarakat pribumi. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. van Leur. Menurut sejarawan Belanda ini, masuknya agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh golongan Brahmana atau pemuka agama. Menurut van Leur, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi atau meresmikan diri mereka sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Sistem kemasyarakatan bangsa kita masih memegang sistem adat di mana kepala suku adalah pemimpin masyarakat, guys. Jika ditelusuri dari kerajaan Hindu pertama di Nusantara yaitu Kerajaan Kutai, maka agama Hindu disebarkan sekitar abad 4 Masehi. Dasar teori ini yaitu pengamatan terhadap peninggalan kerajaan-kerajaan di Indonesia, khususnya prasasti yang tertulis, di mana huruf Pallawa terukir dalam prasasti dan berbahasa Sanskerta. Teori Ksatria. Teori ini didukung oleh Frederick David Kahn Bos, Ramesh Chandra Majumdar, dan J.L. Mons. Menurut teori ini, golongan ksatria atau bangsawanlah yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori ini mengacu pada konflik antar kerajaan di India pada masa lampau. Peperangan yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan tersebut menimbulkan pihak yang menang ataupun kalah. Raja dan prajurit yang kalah biasanya terusir dari wilayah kerajaannya, dan kemudian mereka menjauh dari wilayah sengketa. Golongan ksatria tersebut diduga mendirikan koloni baru di Asia Tenggara hingga ke Indonesia. Teori arus balik. Teori yang dikemukakan oleh Bos dan George Squedes ini menyebutkan bahwa orang Indonesia lah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Orang-orang Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang ke India dalam rangka mempelajari dan memperdalam agama Hindu dan Buddha. Setelah belajar di India, orang-orang Indonesia tersebut pulang ke tanah air dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mereka itu terdiri dari kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Kedatangan mereka disambut baik oleh tokoh masyarakat setempat.